المعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cintai, saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Fakhruddin yang barusan tadi memberikan nasihat dan tausiahnya. Saya cintai, yang saya muliakan sahibul bait, sahibul hajat. Saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia aliansi pemuda Gunung Julang 1 beserta segenap seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus dan menyambut bulan suci Ramadan. Beserta saya cinta, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, pada malam hari ini tempat menjadi tempat turun rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya berkat. Karena ini tempat-tempat seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini, inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau engkau ingin tahu dulu seperti apa perkumpulan Nabi Muhammad, seperti apa Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, maka lihatlah, bercerminlah, berkacalah perkumpulan kita pada malam hari ini di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Maka seperti itulah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perkumpulan, tempat yang dimana tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih agung di muka bumi selain daripada tempat yang digunakan untuk duduk menuntut ilmunya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna allaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal bin majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah debu di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah atau debu yang dimuliakan, apa yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tempat-tempat seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, rupiah, dinar, dirham, jabatan, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, akhlak, adab, wara', khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Para ustadz, para kiai, beliau-beliau waris Nabi Muhammad, pewaris keilmuan Nabi, penyampung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, berkumpulnya kita dengan beliau-beliau di majelis-majelis Nabi Muhammad SAW, itulah yang akan menjadikan kelak di akhirat jarak jauh dekatnya kita dengan Nabi di akhirat, jarak jauh dekatnya kita dengan Nabi di akhirat. Apakah kedua mata kita akan dihalalkan atau diharamkan untuk memandang Nabi Muhammad? Itu tergantung kadar kita di dunia sedekat apa dengan para ulama, sedekat apa dengan para ustadz, para kiai, para habaib, sedekat apa dengan majelis-majelis taklim yang merupakan warisan Nabi Muhammad. Maka sedekat itulah kalau kita di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau di dunia engkau dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis taklim, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat, duduk dengan para ulama, berkumpul dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, maka tidak diragukan di akhirat engkau pun akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, jauh dari para habaib, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, maka dipastikan kelak di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalianlah yang bisa menentukan kalian mau dekat atau jauh dengan Nabi di akhirat. Itu semua tergantung daripada kalian. Oleh karenanya saya wasiatkan, jangan jauh-jauh dari majelis-majelis seperti ini. Saudara-saudara, karena saya tidak lama, pertama kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Saya tidak mau menjelaskan Isra Mi'raj, sebab kalau saya jelaskan Isra Mi'raj panjang lebar. Tapi saya akan memberikan maraji, saya akan kasih kalian referensi maraji, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj, kitab-kitab para ulama-ulama salaf, kitab-kitab ulama terdahulu, yang dimana kalau kalian pelajari, kalian akan mendapatkan lubabul Isra wal Mi'raj, intisarinya Isra Mi'raj akan kalian dapatkan, manfaat Isra Mi'raj akan kalian dapatkan dalam kitab-kitab tersebut, hikmah, sehingga kalian dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini saya tidak jelaskan, saya sebutkan kitab-kitabnya, engkau cari, pelajari, insya Allah kalian mendapatkan ilmu dari kitab-kitab tersebut. Banyak para ulama-ulama salaf kita. Kenapa saya bilang ulama-ulama salaf? Kenapa saya berpegang teguh kepada kitab-kitab para ulama salaf? Ada satu kaidah yang dimana dalam kaidah itu dikatakan, man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin terdepan, yang ingin maju dalam urusan ilmu, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu apapun, hendaknya berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Nah, Isra wal Mi'raj, banyak para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Imam As-Suyuti. Ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan daripada Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan daripada kakek yang mengarang Maulid Barzanji, yaitu Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian kitab itu disyarahkan oleh cucu beliau, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanji yang mengarang kitab Maulid Barzanji, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sa'id Usman Syaqq ibn Muhammad Syaqq. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiul Mukhtar Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab Qissatul Mi'raj ini dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Namanya Hasyiah Ad-Dardir. Kalau di pondok-pondok salaf daerah Jawa Barat, daerah Banten, kalau udah masuk bulan Rajab, pasti para santri-santri dan para ulama-ulama di pondok-pondok salaf itu ngaji pasaran mengkhatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir, yang dimana Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barkat itu matanya nama kitabnya Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab karangan guru besar kami Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, nama kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad Al-Baqir Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan dari Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Engkau pelajari kitab-kitab tersebut, insyaallah kau akan mendapatkan intisari pelajaran daripada Isra wal Mi'raj. Nah, saudara-saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana kemuliaan, keutamaan yang ada di dalamnya hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad.
Umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi dan rasul terdahulu tidak pernah mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang ada dalam bulan yang beberapa hari lagi akan kita masuki, yaitu syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul sujud, syahrul ibadah, syahrul istiqamah. Bulan yang dimana di bulan tersebut kita bangun, kita menyibukkan hari-hari kita untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan turunnya Al-Qur'an, bulan turunnya petunjuk bagi manusia, bulan turunnya cahaya di dalam kegelapan, bulan turunnya ibarat mata bagi orang-orang yang buta, ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli, ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu, yaitu cahaya, an-nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim, cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, yaitu yang maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala, wa siratul mustaqim, dan jalan yang lurus yang kalau kau berpegang teguh kepadanya engkau tidak akan tersesat, yaitu bulan turunnya Al-Qur'anul Karim, bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkan minan nar, bulan yang dimana 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya pengampunan. Rahmat yang Allah berikan di bulan itu lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Pengampunan yang Allah berikan di bulan itu lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa bulan tersebut? Yaitu bulan Ramadan. Dalam beberapa hari lagi, saudara-saudara, wa akhiruhu itkan minan nar, dan 9 atau 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita tazkiyatun nafas, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kesucian, bahkan bulan yang disebut sebagai bulan peperangan. Loh, kok bisa bulan peperangan? Ya, Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang Badar, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perang melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Kata para sahabat ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil? Kita 313 melawan belasan ribu, melawan ribuan, banyak yang meninggal, banyak yang wafat. Ini perang-perang yang besar. Kata Rasulullah, ada peperangan yang lebih besar. Apa itu? Musuh yang lebih besar. Siapa itu? Saudara-saudara, peperangan yang lebih besar, kata Rasulullah SAW, adalah harbul hawa, harbul nafas, perang nafsu, perang melawan syahwat, perang melawan hawa nafsu. Musuh terbesar bukanlah iblis, musuh terbesar bukanlah kafir harbi, musuh terbesar bukanlah orang munafik, fasik, fajir, tapi musuh terbesar bagi kita adalah yang ada dalam diri kalian. Musuh terbesar kalian ada dalam diri kalian. Apa itu? Syahwat, nafsu, hawa. Itu adalah musuh terbesar. Dia ada dalam diri kalian. Maka saudara-saudara, tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat itu Allah ciptakan bagi dia akal, tapi malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu. Malaikat itu cuma Allah ciptakan akal, tapi tidak Allah ciptakan nafsu. Makanya heran, kenapa kok malaikat selalu taat, selalu patuh, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat? Kenapa? Karena malaikat punya akal tapi nggak punya malaikat nggak punya nafsu, makanya selalu taat, patuh, dan tunduk kepada Allah. Kemudian ada binatang Allah ciptakan bagi dia nafsu tapi nggak punya akal. Jadi kebalikannya, kalau binatang punya nafsu, nggak punya nafsu, nggak punya, jawab yang keras, punya nafsu, nggak punya.
itu binatang, otak punya tapi akal nggak punya. Makanya jangan heran kalau kalian lihat ada kucing masuk ke dapur nyolong, ambil apa namanya, ngambil ikan, ngambil makanan. Orang kucing dia nggak punya akal. Kalau ada kambing makan rumput tetangga, ya wajar aja. Karena apa? Perkara wajar, karena nggak punya akal. Kucing dia maling itu wajar. Tapi kalau manusia yang punya akal terus nyolong uang rakyat, maling uang rakyat, itu berarti saudara-saudara manusia yang lebih rendah, lebih hina daripada seekor binatang, saudara-saudara. Saya tanya, kalau sering lihat nggak kambing laki sama laki pakai? Jadi kambing laki ini dia tahu ini laki tapi dipakai sama tuh kambing kalau itu laki, iya kan? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena nggak punya akal. Binatang itu nggak punya akal, dia mau ngapain aja bebas. Awaluhut turab wa akhiruhut turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Bila hisab, bila nar, bila azab. Nggak ada azab bagi binatang, nggak ada dosa bagi binatang, nggak ada pahala bagi binatang. Awalnya tanah, kembali kepada tanah, saudara-saudara. Jadi kalau laki jantan ya apa berhubungan dengan laki-laki apa namanya, kalau kambing jantan berhubungan dengan kambing jantan itu wajar. Kenapa? Nggak punya akal. Tapi kalau manusia laki-laki Allah kasih akal, dia bisa bedakan mana perempuan mana laki-laki. Tapi yang laki suka sama laki, nggak suka sama perempuan. Yang perempuan suka sama perempuan. Yang homo, yang lesbi, yang biseksual, mereka lebih hina daripada binatang, saudara-saudara. Iya, saya tanya, ayo, kalau binatang wajar nggak? Kenapa wajar? Nggak punya akal. Terus intinya apa? Intinya barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, kedudukan dia lebih mulia daripada malaikat. Kok bisa? Malaikat wajar nggak berbuat dosa karena nggak punya nafsu. Tapi ketika manusia yang punya nafsu tapi akal menguasai nafsunya, akal memperbudak nafsunya, akalnya menjadi raja sehingga akalnya memerintahkan nafsunya, mencegah nafsunya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat perkara-perkara yang menjauhkan dirinya dari Allah. Kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya kalau ada orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi budak, nafsu menguasai akal, nafsu memperbudak akal sehingga mendorong dia berbuat dosa, berbuat maksiat, zina, melacur, main judi, main slot, maka kedudukan ini orang lebih hina daripada binatang, saudara-saudara. Paham? Sebab kenapa? Melawan hawa nafsu itu sangat sulit, saudara-saudara. Melawan syahwat sangat sulit. Kalian udah tahu bagaimana penciptaan ketika Allah ciptakan hawa nafsu? Udah tahu ceritanya? Mau tahu? Lama lagi itu. Ada acara lagi, kasihan itu. Terakhir saya ceritakan, ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan nafsu. Ketika Allah ciptakan akal, Allah bertanya, ya akal, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian nafsu, Allah tanya, ya nafas, ya hawa, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Saya, kamu, nggak ada hubungan saya sama kamu. Allah angkat, Allah masukkan di neraka yang panas selama ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kamu? Nafsu kembali menjawab, ana wa anta. Saya, kamu, nggak ada hubungan saya sama kamu. Lihat, bejat nggak itu nafsu? Bejat nggak? Biadab nggak itu nafsu? Iblis, sebejat-bejatnya iblis, dia masih ngakui Allah sebagai itu Tuhan. Nafsu gak mau, walaupun udah ditaruh di neraka selama ratusan ribu tahun, tetap dia ngakui. Allah angkat lagi, Allah taruh di neraka yang dingin, yang bisa meremukkan tulang-tulang jadi bagaikan kapur, bagaikan debu. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat lagi dengan pertanyaan yang sama dan jawaban pun yang sama. Ana wa anta. Saya, kamu. Tidak ada hubungan saya dengan kamu. Lihat, kurang ajar itu nafsu. Terakhir Allah angkat, Allah masukkan di neraka yang dimana siapapun yang masuk ke neraka itu
maka dia akan langsung lapar selama-lamanya. Baru Allah taruh sesaat, nafsu berkata kafa, cukup, asyhadu annaka rabbi wa ana abduka, aku bersaksi engkau Tuhanku dan aku hambamu. Ratusan ribu tahun kau letakkan aku di neraka yang panas, aku sanggup. Di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka yang satu ini yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Makanya Ramadan adalah bulan berperang melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu bisa dikalahkan dengan selalu menahan diri dari rasa lapar, selalu berpuasa. Saudara-saudara, lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah selalu dalam keadaan lapar. Bahkan beliau 3 hari 3 malam pernah tidak makan, perutnya diganjel pakai batu. Apakah kalian pikir Nabi Muhammad mati dalam keadaan kenyang? Nabi Muhammad meninggal dunia dalam keadaan kenyang? Tidak, saudara-saudara. Qalat Aisyah, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba batnahu wala bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafatnya dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Rasulullah wafat dalam keadaan lapar. Oleh karenanya makanya puasa itu bulan kita berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan syahwat. Perangi hawa nafsumu. Bulan yang dimana dikatakan anna syahwata tusayyirul abida, anna syahwata tusayyirul muluka abida was sabra yusayyirul adida muluka. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kalian melihat dan mendengar kisah Yusuf dan Zulaikha? Zulaikha yang awalnya dia adalah istri perdana menteri, ratu, putri, cantik, punya segala-galanya, tetapi zahabat malaha wa jamalaha, hilang kecantikannya, hilang pangkatnya, hilang jabatannya, habis semua hartanya. Kenapa? Karena hawa nafsu dan syahwatnya. Nabi Allah Yusuf sebaliknya, yang awalnya Nabi Allah Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, beliau sabar. Diangkat dari sumur, diperjualbelikan menjadi budak, beliau sabar. Dipenjara, beliau sabar. Akhirnya karena kesabaran beliau membuahkan yang awalnya budak menjadi raja. Zulaikha karena hawa nafsu, yang awalnya raja menjadi budak. Ramadan adalah bulan bagi kita untuk berperang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Maka jangan engkau sia-siakan setiap waktu, setiap menit, setiap jam di dalam bulan Ramadan. Jangan hanya cuma sekedar puasa saja, menahan diri dari lapar dan haus saja. Kalau cuma itu, saudara-saudara, binatang pun bisa kalau cuma menahan diri dari lapar dan haus. Tetapi hakikat daripada puasa, intisari daripada puasa, bukan menahan diri dari lapar dan haus. Kata Rasulullah, kam min shaimin, berapa banyak daripada orang-orang yang puasa tapi mereka nggak mendapatkan apa-apa, illa ju' wal atas, kecuali hanyalah lapar dan haus saja. Pahala dari Allah tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena puasa, tapi kedua matanya masih suka memandang perkara-perkara yang haram. Puasa, tapi telinganya masih suka mendengarkan riba, fitnah, masih suka mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasa, tapi lidahnya masih berbohong, berdusta, namimah, riba, fitnah. Puasa, tapi hatinya masih hasud, iri, dengki, riya, ujub, kibir, sombong. Makanya intisari puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi menahan seluruh anggota tubuh, mempuasakan seluruh anggota tubuh, matamu, hidungmu, telingamu, lidahmu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu, mempuasakan seluruh anggota tubuh, zahir dan batinmu, mempuasakan hatimu, menahan hatimu dari apa? Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah intisari daripada puasa dan intisari daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar dari bulan Ramadan lebih suci dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, keluar dari bulan Ramadan pun dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, saya akan bawa satu hadis dari Muhammad SAW. Semuanya ikuti saya, kita ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidki, alaikum bisidki. Hendaknya kalian berlaku jujur,
berkata jujur, berlaku adil. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu, keadilan itu, yahdi ilal birri, membawa kalian kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, membawa kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian yaitu berdusta. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berbuat tidak adil, jangan berbuat curang. Karena fainal kadziba, karena dusta itu, bohong itu, nipu itu, curang itu, yahdi ilal fujur, membawa kepada kerusakan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kerusakan, yahdi ilan nar, membawa kepada neraka. Berarti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus berlaku jujur. Imam Ghazali bilang jujur itu ada 3. Yang pertama sidqun niyah. Yang pertama apa? Sidqun niyah, jujur hati, jujur niat. Sidqul qalb, jujur hati, jujur niat. Dalam hati harus jujur sama diri sendiri, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong, tidak boleh munafik. Yang kedua sidqul amal. Yang kedua apa? Sidqul amal, jujur dalam perbuatan, dalam muamalah. Kalian yang dagang harus jujur, nggak boleh melebihkan timbangan. Kalian yang dagang harus jujur. Kalian yang duduk di kursi-kursi kekuasaan harus jujur sama rakyat, nggak boleh berlaku curang, nggak boleh berlaku tidak adil, harus amanat. Kemudian sidqul lisan, kemudian apa? Jujur dalam berkata, jujur dalam berbicara. Sampaikan yang benar itu benar, sampaikan yang salah itu salah. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, karena apa Rasulullah yang bilang, sampaikan, jangan pernah takut. Qulil haq, sampaikan kebenaran, sampaikan berkata yang jujur, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berlaku curang. Hendaknya kalian amanat, hendaknya kalian jujur. Berlakulah jujur, karena kejujuran membawa kalian kepada kebaikan, kebaikan membawa kalian kepada surga. Sebaliknya, kalau kalian tidak jujur, kalau kalian penipu, kalau kalian curang, maka kecurangan akan membawa kepada kerusakan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah jelas-jelas bahwasanya banyak pakar-pakar sudah mengatakan juga banyak, dan saya juga menduga, kami juga menduga bahwasanya Pilpres tahun ini itu ada sangat banyak kecurangan yang terjadi, saudara-saudara. Banyak kecurangan yang sistematis, kecurangan yang masif, kecurangan yang terstruktur. Saudara-saudara, kalau di negara-negara lain, di Afrika, mereka habis pemilu itu 1 bulan 2 bulan kemudian baru mereka tahu siapa yang menang. Di Amerika beberapa minggu setelah pemilu baru mereka tahu siapa yang menang. Cuma di Indonesia yang luar biasa, pemilu belum selesai mereka sudah tahu siapa pemenangnya, saudara-saudara. Itulah hebatnya Indonesia, saudara-saudara. Betul? 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 Nah, saudara-saudara, Rasulullah bilang kecurangan, ketidakadilan, kebohongan membawa kepada apa? Membawa kepada apa? Yang keras membawa kepada apa? Kerusakan. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Berarti siapapun presiden yang terpilih secara curang, siapapun, saya nggak peduli, mau Anies kek atau Prabowo kek atau Ganjar, kalau mereka menang dengan cara yang curang, maka mereka akan membawa Indonesia menuju kepada kehancuran, saudara-saudara. Betul? Siapapun, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau menangnya curang, mereka akan bawa Indonesia kepada kehancuran. Siapa yang bilang? Bahkan Smith ngomong. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Apakah kata-kata Rasulullah akan terbukti? Hah? Apakah kata-kata Rasulullah akan terbukti? Contoh Pilpres sebelumnya, coba kalian lihat. Hah? Sembako ibu, sembako enak, naik, enak. Sembako naik enggak?
BBM naik gak? Minyak naik gak? Pengangguran banyak gak? Mereka enak-enakan, mereka yang berada di istana, mereka di saat rakyat susah, di saat rakyat pengangguran, di saat rakyat kelaparan, mereka ketawa-ketawa duduk di atas singgah sana. Mereka pagi-pagi kekuasaan, saudara-saudara. Saya tanya, hal seperti ini lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap lawan kecurangan, siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaliknya, siapapun presiden yang menang dengan adil dan jujur, mau Anies kek, mau Prabowo kek, mau Ganjar kek, kalau mereka menang secara jujur, maka mereka akan membawa Indonesia menuju menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Betul? Jadi kalau saya nggak ada urusan, saya golput, saya nggak ada urusan sama Aniesnya, walaupun saya menyerukan milih Anies. Kenapa? Saya nggak lihat Aniesnya, saya nggak lihat partai-partai yang nggak. Yang saya lihat adalah hasil ijtima ulamanya. Kalau ijtima ulama suruh pilih Prabowo, saya suruh umat pilih Prabowo. Kalau ijtima ulama suruh pilih Ganjar, hasilnya Ganjar, maka saya suruh umat pilih Ganjar. Kalau hasilnya suruh pilih Komeng, ya saya suruh umat pilih Komeng, saudara. Karena hasil dari ijtima ulama Anies, makanya saya suruhkan umat untuk pilih A. Tetapi yang paling penting, kita wajib menjaga persatuan kita. Betul? Betul? Mau mereka jadi presiden, kita hidupnya begini-begini aja, saudara-saudara. Betul? Mereka banyak janji palsu sama rakyat. Betul? Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul? Betul? Butuh sama rakyat kalau ada maunya. Saya janji kalau nanti saya jadi presiden, saya nggak bakal makan gaji saya. Kata calon presiden, kata calon gubernur, saya kalau gubernur nggak bakal makan gaji saya. Bangsat, biadab, iya memang kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? Gaji gubernur berapa? Gaji anggota dewan berapa? Paling 40 juta, paling 60 juta. Ya kalian nggak makan, tapi yang kalian makan triliunan uang bangsa dan uang rakyat Indonesia yang kalian rampok. Betul? Udahlah, nggak usah mulai presiden. Kalian jangan bangga sama pangkat jabatan. Mau presiden, presiden, Kapolri, Panglima TNI, anggota-anggota dewan, para menteri, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Ingat, jangan semena-mena kepada rakyat. Woi, di atas kalian, di atas presiden, ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Makanya kita harus berusaha, harus berusaha. Nggak usah saling menghina, mencaci, memaki. Yang 01 nggak boleh pendukungnya 01 menghina 02 ke pendukung 02, pendukung 03. Betul? Pendukung 02 nggak boleh menghina pendukung 01 dan menghina pendukung 03. Betul? Pendukung 03 nggak boleh menghina pendukung 01 dan menghina pendukung 02. Betul? Kita harus bersatu, walaupun berbeda pilihan, tapi kita harus wajib untuk bersatu, wajib untuk bersatu. Coba saya tanya di sini, jawab jujur. Kita di sini kan duduk majelis taklim sama-sama ngumpul. Coba saya mau lihat yang kemarin pilih Ganjar mana? Gak ada masalah. Angkat tangan coba, saya mau lihat. Nggak apa-apa. Di sini kan kita bersatu. Mana yang pilih Ganjar? Mana? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang dukung Prabowo kemarin angkat tangan. Saya tanya, yang dukung Prabowo yang duduk di sini, cinta nggak sama ulama? Cinta nggak sama Habib? Cinta nggak sama Habaib? Cinta nggak sama Habib Bahar? Cinta. Oh, pendukung 02. Kalau kemarin di Surabaya ada yang pendukung 03. Saya cinta sama Habib, padahal pendukung 03 pendukung Ganjar. Saya tanya yang kemarin dukung Anies mana? Cinta nggak sama ulama? Cinta nggak sama Habaib? Enak nggak kalau nyatu gini? Iya kan, yang 01 pendukungnya, yang 02, yang 03 bersatu, nggak saling menghina, nggak saling mencaci, nggak saling memaki. Betul? Enak nggak? Yang kita lawan itu bukan capres-capresnya, bukan partai-partainya, tapi kecurangan.
rakyat. Betul? Betul? Oleh karena sekali lagi saya wasiatkan, saudara-saudara, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Dan ingat, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, siapapun presidennya saya nggak peduli, mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, saya tetap akan jadi oposisi yang membela rakyat, dari pelayan rakyat yang akan melawan mereka siapapun yang berbuat zalim kepada rakyat. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Atas ya. Rahasia. Aing capek aing. Tahun siap ini. Saya tahu sedikit-sedikit bahasa Sunda. Paham? Terakhir sebelum saya tutup, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya,